Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar di rumah. Anakku, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mata pelajaran seni budaya bab 5 tentang genre tari. Peta materi. Pada pelajaran seni budaya kelas 10 SMK pada bab 5 ini kita akan mempelajari tentang pengertian tari, fungsi gerak tari, simbol gerak tari, nilai estetika gerak tari, dan praktek ragam gerak sesuai dengan hitungannya. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gerak tari? Jika kalian sudah melakukan gerak berjalan, berolahraga, apakah itu sudah bisa dikatakan gerak menari? Jelas tidak. Apakah yang membedakan gerak olahraga berjalan dengan gerak tari? Gerak tari adalah substansi baku dari seni tari, di mana bisa menjadi bahasa media dan bermakna berbentuk pesan yang disampaikan melalui gerak tari. Dengan menari, seseorang dapat mengekspresikan dirinya melalui gerakan. Gerak tari adalah rangkaian gerak tubuh yang memiliki nilai estetika. Lebih jelasnya, mari kita simak definisi tari menurut ahlinya. Menurut seorang seniman yang berkebangsaan Indonesia, berdasarkan bukunya dan koreografinya yang sudah melalang buana, yang merupakan guru besar sejarah dan budaya di Universitas Gadjah Mada, yaitu Profesor Dr. Sudarsono. Beliau mengatakan, seni tari adalah ekspresi jiwa yang melalui gerakan-gerakan yang indah dan ritmis. Jadi, seni tari itu adalah rangkaian gerakan yang indah dan ritmis. Gerak adalah elemen pokok dari tari yang mempunyai unsur ruang dan waktu. Tari bersifat ritmis, berarti tari memiliki unsur irama. Artinya, tari diiringi musik atau suara penarinya. Tari memiliki unsur estetis. Apa itu unsur estetis? Estetis adalah unsur keindahan. Artinya, tari memiliki unsur keindahan, baik itu gerak, properti, atau kostumnya. Gerak itu gerakan tari, properti itu perlengkapan menari seperti mahkota, pedang, sampur atau selendang, sayap, dan lainnya. Kostum adalah pakaian penarinya. Ada banyak seni tari di Indonesia karena Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang beragam-ragam adat istiadat dan tarian daerahnya. Salah satunya adalah tari Betawi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu tari topeng dan cokel. Ragam gerak dasar dari tari Betawi adalah gibang, selancar, rapat nindak, pakblang, gonjingan. Tari Betawi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tari topeng dan tari cokek. Kemudian tari Jawa. Tari Jawa mempunyai gerak dasar sritsik, sabetan, hoyok, kengser, seblak sampur, dan ulap-ulap. Gerak yang berkembang dalam tari Jawa biasanya berkembang dari keraton, memiliki aturan-aturan tersendiri. Bahkan di setiap gerakannya memiliki makna yang filosofi. Tari kreasi. Tari kreasi baru diperoleh dari hasil eksplorasi gerak yang dilakukan oleh penari dengan rangsangan imajinasi dan terjadinya secara spontan atau gerak yang spontan yang diolah sehingga menjadi unsur gerak yang estetis atau indah. Fungsi tari. Fungsi tari ada 3, yaitu tari sebagai sarana upacara, tari sebagai sarana hiburan, dan tari sebagai media pendidikan. Tari sebagai sarana upacara.
Tari ini berfungsi sebagai sarana upacara adat maupun upacara keagamaan. Tarian sebagai sarana upacara sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman sebelum adanya kerajaan di Indonesia. Tari sebagai sarana hiburan. Nah, sama seperti karya seni lainnya, tarian juga menjadi kesukaan banyak orang yang dijadikan sebagai hiburan oleh pecinta seni tari, masyarakat awam yang sehingga menimbulkan fungsi seni tari sebagai sarana hiburan. Seni tari sebagai sarana pendidikan. Seni tari sebagai sarana pendidikan mempunyai amanat yang tersirat di dalamnya. Nilai estetis dalam gerak tari. Nilai estetis dalam gerak tari ada dua. Satu nilai subjektif dan satunya lagi objektif. Nah, nilai subjektif, faktor subjektif muncul karena adanya tanggapan perasaan dari pengamat atau penonton tari itu sendiri. Sedangkan faktor objektif muncul dari unsur tari itu sendiri, dari unsur penari-penarinya, latarnya, pola lantai, dan lain-lainnya. Jenis atau genre tari. Jenis atau genre tari, daerah terdiri dari jenis tari. Jenis tari ada dua, tradisional dan kreasi baru. Jenis tari tradisional meliputi tari primitif, tari rakyat, dan tari klasik. Sedangkan tari kreasi baru berkembang terus sesuai dengan peradaban budaya bangsa Indonesia. Jenis tari berdasarkan penyajian terbagi menjadi dua, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru, ya seperti yang ada dalam bagian tadi ya. Sedangkan tari tradisional dibagi lagi menjadi primitif, rakyat, dan tari klasik. Oke anak-anakku sekalian, itulah pembelajaran seni budaya ibu pada seni budaya kita pada hari ini. Tugasmu setelah tayangan ini adalah mempelajari e-book seni budaya tentang genre tari atau jenis tari. Kemudian mengerjakan kuis dari ibu di Google Classroom. Demikian pembelajaran dari ibu hari ini. Selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.